Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tafsir surah Al-Fatihah, maka insyaallah di mulai pertemuan pagi hari ini dan insyaallah pertemuan setelahnya kita mulai membahas tafsir juz amma, dimulai dari surah Amma Yatasaalun atau surah An-Naba. Oh, dari Anas ya? Anas. Oh. Iya ya, bukunya masih diproses. Oh, dari Anas. Mutiara saya belum ya, ngasih Al-Fatihah sesuai. Anak baca ya, saya nyiapkannya anak baca. Ya berarti yang anak-anak kan yang habis duluan sini. Untuk sementara Ibu minimal pegang mushaf ya. Sebelum ini kitabnya masih belum ada proses, minimal sekarang masing-masing pegang mushaf dulu. Kita mulai dari tafsir surah An-Naba dan di sini kita nukilkan dari tafsir yang berjudul Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, atau yang disingkat biasanya tafsir Syekh As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini adalah gurunya Syekh Utsaimin. Pada ibu pernah dengar nama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama ahli sunnah rahimahullah taala. Nah, dia punya guru namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini punya kitab tafsir yang bisa dikatakan ringkas. Tafsirnya itu tergolong tafsir muyassar, tafsir yang ringkas. Nah, kita akan mencoba untuk menukil dari tafsir As-Sa'di. Dan surah An-Naba
itu? Surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrah. Itu yang benar. Nggak peduli turunnya di mana. Yang pasti nggak turun di Sidoarjo. Intinya nggak melihat tentang tempatnya, tapi yang dilihat tentang waktunya sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW. Kita mulai surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah azza wa jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini insyaallah sudah kita bahas di pembahasan tafsir surah Al-Fatihah yang lalu. Langsung ayat yang pertama. Di sini beliau menggabung dengan ayat pertama sampai kelima. Allah azza wa jalla mengatakan, ya tentang apakah mereka itu saling bertanya-tanya. Kemudian lanjut, anin tabail azim. Mereka bertanya-tanya tentang an-naba. Ya, an-naba artinya al-khabar, berita. Ya, an-naba artinya al-khabar, berita. Ya, al-azim al-kabir, tentang berita yang besar. Ini kita baca terjemahnya dulu ya, nanti baru tafsirnya. Kemudian alladzi hum fihi yakhtalifun, yang karena berita inilah, karena khabar inilah, mereka, jadi orang-orang musyrikin, mukhtalifun, saling berselisih, saling berbeda pendapat. Kemudian kata sekali-kali tidak, sungguh mereka kelak akan mengetahuinya. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian sungguh mereka kelak akan mengetahuinya. Dan di sini beliau sampai ayat kelima. Dan kita baca tafsirnya. Kata beliau, an ayyi syai'in yatasa'alul mukadzibuna bi ayatillah. Tentang apakah, tentang sesuatu apakah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, jadi orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Tsumma bayyana ma yatasa'aluna anhu. Kemudian Allah menjelaskan tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya di sini. Maka Allah melanjutkan menjelaskan anil nabail azim, anil khabaril azim, tentang berita yang besar. Ya, tentang berita yang besar. Alladzi qala fihi niza'uhum, di mana gara-gara sebuah berita yang satu ini, perselisihan mereka itu menjadi sangat panjang, dowo urusannya. Gara-gara berita ini, dowo urusannya. Istri pisah dengan suaminya, anak yang berpisah dengan bapaknya, kakak berpisah dengan adiknya, gara-gara satu berita ini. Wa tashara fihi khilafuhum ala wajhi at-takdzib wal istib'ad. Sampai-sampai perselisihan mereka ini gara-gara berita satu ini, perselisihan mereka, gegeran mereka, bahasa ini paling enak. Gara-gara berita ini geger mereka. Nah, gegeran itu sampai berujung pada saling mendustakan satu dengan yang lain. Yang satu mendustakan lawannya, lawannya juga mendustakan yang lain. Wal istib'ad, saling memboikot satu dengan yang lain, saling menjauhi satu dengan yang lain. Ya kalau gara-gara berita itu gegeran. Kata beliau, wa huwa an-naba'ul ladzi la yaqbalu syak. Dan ini adalah berita
tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, berita yang satu ini sebenarnya itu adalah berita yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wala yadkhuluhu raib, dan tidak juga ada kebimbangan di dalamnya. Walakin akan tetapi al-mukadzibuna bi liqa'i rabbihim la yu'minun. Akan tetapi meskipun berita ini sebenarnya tidak diragukan lagi dan tidak dipersaksikan lagi, namun orang-orang yang mendustakan, ya orang-orang yang mendustakan perjumpaannya dengan Allah, maksudnya orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy ini mereka tidak mengimani perjumpaan dengan Allah di hari kiamat. Makanya kalau ibu lihat juz amma itu kebanyakannya berisi tentang iman kepada hari akhir. Juz amma itu rata-rata isinya iman kepada hari akhir, karena orang-orang Quraisy mereka adalah kaum yang tidak mengimani hari akhir. Mereka meyakini manusia kalau sudah mati maka yang sudah selesai, tidak ada namanya hari kebangkitan, kemudian dia bertemu dengan Allah, kemudian dia disidang sama Allah, adanya surga, adanya neraka. Mereka tidak mengimani itu. Ya, mereka tidak mengimani hal tersebut. Makanya juz amma merupakan ayat-ayat yang awal-awal kali turun kepada Nabi SAW yang isinya adalah penegasan iman kepada hari akhir dan bantahan kepada orang-orang Quraisy yang tidak mengimani hari akhir. Dan mereka tidak beriman dengan berita ini. Mereka tidak beriman dengan berita ini. Berita yang tadi kita maksud, belum kita jelaskan. Berita besar yang kita maksud ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat pertama tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena yang bikin geger kota Mekah itu adalah ketika Nabi SAW mendeklarasikan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh manusia kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan menghindari praktek-praktek kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Nah, kemunculan Nabi SAW sebagai utusan Allah yang membawa tauhid ini membuat kota Mekah menjadi geger, menggegerkan masyarakat Mekah ketika itu, sehingga mereka mukhtalifun, saling berselisih. Ada yang beriman kepada Nabi SAW, tapi ada juga yang kufur kepada Nabi, tidak mengimani Nabi. Padahal ayat-ayat atau bukti-bukti, tanda-tanda bahwasanya beliau utusan Allah itu bukti-buktinya itu tidak diragukan lagi. Makanya tadi dikatakan di sini tidak ada keraguan-keraguan. Ya, tidak ada keraguan-keraguan tentang hal tersebut. Namun tetap orang-orang musyrikin Quraisy menolak Nabi Muhammad SAW disebabkan kesombongan mereka, keangkuhan mereka, ya disebabkan mereka tidak mau meninggalkan warisan nenek moyang, tidak mau meninggalkan adat istiadat leluhur. Karena apa yang dibawa Nabi SAW bertentangan dengan leluhur-leluhur mereka, bertentangan dengan apa yang umum berjalan, istiadat, adat istiadat yang umum berjalan. Ya, ini tabiat manusia pada umumnya. Mereka itu senantiasa menganggap apa yang baru itu pasti bawaannya pasti salah. Ya, apa-apa yang baru mereka dengar itu mesti bawaannya keliru dhisik. Terus pokoknya salah. Mereka nggak mau tahu tentang argumentasinya, bukti-buktinya. Pokoknya kalau kau membawa sesuatu yang baru, yang tidak pernah kami dengar sebelumnya, tidak pernah kami praktekkan, kami jalankan sebelumnya, berarti kamu itu mesti salah. Ya. Padahal bisa jadi sesuatu yang baru itu benar, dan bisa jadi sesuatu yang baru itu salah. Ditimbang lagi. Tapi manusia kesusu menyalahkan. Contoh ya, ini pengalaman pribadi. Dulu sekitar tahun 2006,
berapa tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Kita itu di suatu masjid didapuk menjadi imam sholat. Nah kebetulan ketika itu kita tahu sebuah sunnah, yaitu namanya sujud sajidah. Di tahun-tahun segitu, tahun 2005, 2006, awal-awal 2000, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui sunnah sujud sajidah atau sujud tilawah. Kalau tahun-tahun sekarang sih mungkin sudah umum ya, sudah banyak dipraktekkan. Tapi kalau dulu-dulu itu hampir nggak pernah ada imam sujud tilawah, itu hampir nggak pernah. Padahal banyak surat-surat ayat-ayat yang dibaca itu ada ayat sajidahnya, tapi nggak sujud. Kayak misalnya surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sujud. Dulu waktu kecil banyak imam-imam yang baca surat ini, tapi nggak sujud. Karena kan asli sunnah itu. Nah ini kita tahu bahwasanya itu merupakan sebuah sunnah, sebuah anjuran kalau kita membaca ayat tilawah, ayat sajidah, maka kita pun sujud. Meskipun itu ketika sholat. Maka akhirnya kita praktekkan. Ya, kalau salah waktu itu kita baca surah An-Najm. Ya, wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Allahu Akbar. Tahu makmum di belakang kami apa? Subhanallah. Subhanallah. Iya. Kita lihat dari balik. Kalau sujud itu kan masih bisa noleh di belakang. Dari balik tangan itu kan masih kelihatan. Ternyata yang saya lihat kaki bukan kepala. Berarti memang mereka nggak sujud. Ya mereka nggak sujud. Subhanallah, subhanallah. Sampai akhirnya kita berdiri lagi. Selesai salam beneran. Kita disidang sama para sesepuh, orang-orang tua kita. Kemudian kita ditanya, ente ini gimana? Ya, nggak pakai rukuk, nggak pakai iktidal, langsung sujud. Sudah diingatkan subhanallah, nggak bangkit-bangkit. Terus kita jelaskan bahwasanya itu adalah sujud sajidah, sujud tilawah. Ya, sujud sajidah, sujud tilawah ini adalah sunnah. Ya, dibawakan hadisnya, kita bawakan hadisnya. Apa jawabannya? Kita dari dulu sholat gak pernah tahu namanya sujud tilawah. Jadi dia mengukur sesuatu benar atau salah, dilihat dari apakah dia pernah mendengar itu, mengetahui itu atau belum. Kalau dia belum mengetahuinya, bawaannya salah terus. Kalau aku kan dia Islam, gak tahu Allah jenis sujud tilawah. Kiotas terpopong ini, ya, baru kau ini. Mereka nggak melihat bukti-buktinya, dalilnya, nggak mau tahu. Pokoknya kalau belum pernah kami dapati dari dulu, belum pernah kami mendengarnya dari dulu, salah. Nah itu kebiasaan manusia, termasuk diantaranya orang-orang musyrikin di sini. Ajaran yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya memang itu sesuatu yang baru buat mereka. Karena mereka selama ini hidup, tumbuh besar di atas kesyirikan. Ya di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi datang membawa tauhid, ibadah itu hanya kepada Allah. Enggak boleh ibadah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keken. Iya, keken mereka enggak mengimani mereka. Bahkan kata beliau, walau ja'athum kullu ayat. Meskipun datang semua bukti-bukti, tetap mereka tidak mau mengimaninya. Ya, karena standarnya sudah beda. Standar kebenaran bagi mereka adalah apa yang umum berjalan. Sedangkan bagi orang yang beriman, standar kebenaran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarawul adzabal alim. Ya, mereka tidak akan
kiamat kelak. Maka mubiyukatibun, ketika itu mereka tidak lagi mendustakan. Ya, ketika itu mereka tidak mendustakan karena keyakinan mereka adalah ainul yakin. Keyakinan mereka sudah menjadi ainul yakin. Orang yang yakinnya itu level ainul yakin, maka ini keyakinan yang enggak keyakinan yang apa ya? Keyakinan yang enggak bermanfaat. Jadi kita mengenal ada 3 keyakinan. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sudah? Ilmul yakin adalah seorang meyakini sesuatu hanya berdasarkan informasi yang dia percaya. Saya yakin. Loh, kau yakin? Dari mana? Dari informasi yang saya dengar. Sebatas informasi yang dia dengar, itu sudah menjadikan dia yakin. Maka ini namanya ilmu yakin. Kemudian yang kedua, ainul yakin, yaitu seorang meyakini sesuatu karena melihat. Ya, seorang meyakini sesuatu karena dia melihatnya. Jadi tadi karena mengetahui, karena mendengar informasi, dia nggak percaya. Oh, nggak percaya. Apa bahasanya netizen? No pic hoax. Ya, nggak ada gambar hoax. Ya, nggak ada bukti gambar video hoax. Nah, ditunjukkan videonya, buktinya, dia melihatnya, nah baru dia percaya, baru dia yakin. Nah, yang ketiga, hakul yakin. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu dia meyakini sesuatu karena sudah merasakannya. Wis ngincipi deh. Bukan cuma melihat, bukan cuma mendengar, tapi sudah mengalaminya. Nah, ini dipermisalkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Seperti misalnya saya mengatakan kepada ibu bahwa di kantong saya ada sebuah apel. Ya, di kantong saya ada sebuah apel. Ketika Anda meyakininya, maka berarti itu namanya apa tadi? Ilmu yakin. Karena Anda belum melihat apelnya, belum mencicipi apelnya juga, Anda cuma dapat informasi dari saya. Di kantong saya ada sebuah apel. Anda percaya? Maka itu namanya ilmu yakin. Nah, kemudian apelnya tak keluarkan dari kantong. Karena ada sebagian ibu-ibu mungkin nggak percaya Ustaz. Ya, nggak percaya saya. Hanya saya keluarkan apelnya. Oh, nah ini apelnya. Nah, baru percaya dia. Apa ini namanya? Ainul yakin. Ya, karena melihat. Nah, ada sebagian ibu-ibu lagi sih nggak percaya sih kan? Paling itu pajangan biasanya di ruang tamu. Oh ya, di ruang tamu itu kan ada apel-apelan biasa dari plastik gitu kan, replika gitu. Alah, itu paling cuma apel-apelan saja. Nggak percaya saya. Tak incip ya, tak incipkan ibu-ibu. Oh, kalau nggak percaya dimakan sama ibu-ibu, krek. Oh iya, apel beneran. Nah, saya percaya kalau ini apel, kata dia. Nah, kepercayaan ini disebut apa? Keyakinan ini hakul yakin. Pertanyaan, keimanan Anda, keyakinan Anda terhadap surga dan neraka itu keyakinan yang apa? Surga neraka. Amin. Tak
yakin? Ilmul yakin. Ilmul yakin. Kita sudah meyakini surga dan neraka, meskipun itu hanya sebatas informasi dari Allah dan Rasulnya. Selesai. Ya. Oh enggak Ustaz, harus hakul yakin. Tuh, nanti hakul yakin itu ketika sudah mati, dibangkitkan sama Allah, baru kemudian melihat surga neraka, merasakan surga neraka, baru hakul yakin. Ya, maka tidak dipersyaratkan keyakinan itu harus hakul yakin, tidak dipersyaratkan. Keyakinan bisa dengan ilmu yakin, karena yang mengabarkan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengabarkan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka cukup dengan informasi, cukup dengan kabar dari Allah dan Rasulnya, itu sudah bisa dijadikan sebagai landasan kita dalam keyakinan tentang hari akhir. Oke. Nah, mereka orang-orang musyrikin, kelak mereka akan mengetahuinya. Ya, mengetahui betapa dahulu mereka mendustakan surga neraka, mendustakan hari kiamat. Ya, mereka nggak tahu ketika itu. Baru kemudian ketika hari kiamat ditampakkan kepada mereka surga neraka, baru mereka tahu. Ya, baru mereka meyakini. Hina yud'una ila nari jahannam da'a. Namun percuma, mereka diseret ke neraka jahanam ketika hari kiamat kelak. Seraya dikatakan wa yuqalu lahum hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. Kilo neraka sing biyen kalian gak percaya